Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan 3 Juli 2026 nih teman ya. Nah oke, sebelum kita mulai kita bahas untuk IHSG dulu deh kak ya. IHSG nih kalian perhatikan nih ya. IHSG ini memang secara garis besarnya nih kak ya, kemarin kan ya kita bahas dia bisa turun sampai ke 5.300an nih kak ya. Secara jangka panjang temennya sampai ke 5.300an. Nah jadi kalian jangan FOMO nih kak ya. Yang kita khawatirkan candle hijau-hijau dua-dua ini kak cuma sebatas sementara aja nih temennya. Tetap arahnya mah akan turun kak ya. Tetap arahnya akan turun. Nah ini kalian perhatikan aja nih kak, dua candlenya sama kan ya. Dua candle sini sama tetap arahnya akan turun kak. Karena memang secara garis besarnya IHSG ini masih bearish loh kak. Nih kalian perhatikan deh. Nah ya jelas banget temennya masih bearish kak di weekly time frame-nya ya. Jadi ingat kalau kita sudah tahu di weekly time frame bearish, nah lalu di daily time frame itu ada kenaikan. Nah kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara kak ya. Arahnya tetap masih akan turun temen ya. Dan kalau kita lihat di H4 pun dia sudah terjadi reject loh kak ya. Sudah terjadi reject ya. Seharusnya kalau kita ngikutin pola retest seperti ini ya. Nah kurang lebih seperti ini kak polanya ya. Nah jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk nih ya, nanti di saham-saham apapun itu pakai deh kak stop lossnya ya. Jangan FOMO temen ya. Wah IHSG udah ada candle hijau nih langsung all in. Nggak begitu kak konsepnya temen ya. Stochastic-nya juga sudah mulai berada di area overbought nih ya di H4 nya. Nah ya jadi memang secara garis besarnya untuk IHSG ini masih ada potensi besar nih kak sampai ke area-area support terdekatnya nih temennya. Contoh di 5.300. Nah kira-kira seperti itu. Jadi tetap atur manajemen resikonya dan jangan FOMO temen ya. Kira-kira seperti itu untuk IHSG. Oke kita langsung mulai deh ya ke saham-sahamnya deh. Nah jadi untuk saham SSMS dan saham KOKA ini sama kak. SSMS dan saham KOKA ini sama ya. Dia ini membuat sideways kak. Nih kalian perhatikan deh ya. Nah SSMS dan KOTA ini sama. KOKA ya bukan kota temennya. SSMS dan KOKA ini sama, sedang bergerak di dalam kondisi sideways. Nah jadi ingat sideways ini apa? Sideways ini adalah fase penentu kak ya. Sideways ini adalah fase penentu nih temennya. Maksudnya fase penentu apa? Dia dari turun bisa ke turun loh temen ya. Dia dari turun dia bisa ke turun, atau dia akan membuat konsep yang namanya drop base drop, atau dia dari turun bisa ke naik. Nah disinilah fase penentunya. Karena ini fase penentu ya, permasalahannya apa? Kalian nggak tahu kak dia jebolnya kemana. Dia jebolnya ke atas, dia jebolnya ke bawah, kalian nggak tahu. Nah maka dari itu kalau kalian tanya kepada saya kak, bagaimana cara entry yang paling aman untuk masuk di dalam kondisi seperti ini ya, jawabannya tunggu dia retest. Retest seperti apa? Dia jebol ke atas, dia naik 3-4 candle, dia koreksi nih ya, baru kalian bisa masuk kak ketika dia koreksi dan dia terjadi pullback. Ini cara yang paling aman kak ya. Jika dia sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini arti pergerakan harga sudah mulai jelas nih kak. Strukturnya sudah mulai jelas nih kak, dan besar kemungkinan ya dia ada potensi kenaikan nih kak ya, atau akan bergerak bullish. Nah nanti untuk potensi kenaikannya sampai mana, bergerak bullishnya sampai mana, itu bisa kalian ukur aja deh kak ya. Jangan langsung di sini nih kak ya, karena cuma ada di sini bang resistennya, jangan di sini kak ya, itu terlalu jauh temen ya. Nanti bisa kalian ukur aja nih pakai Fibonacci, nanti bisa kalian tandain di 172 atau 1618 nya, kira-kira seperti itu ya. Itu adalah cara yang paling aman kak. Kalau kalian tanya cara yang paling aman bagaimana ya seperti itu. Nah tapi kalau misalkan kalian rasa ini terlalu lama ya, masuk di sini-sini pun ya nggak ada yang larang juga kak sebenarnya, tapi pakai stop lossnya. Ingat yang dikhawatirkan kak, kalau kakak main klak-klik di sini aja ya, harganya gagal naik terus dia turun, dia jebol area supportnya, itu yang bahaya. Kakak bisa diseret terus kak makin bawah, nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang dikhawatirkan ya. Jadi ingat kalau trading jangan cuma mikir yang enak-enaknya aja kak, yang buruk-buruknya dulu gak dipikirin. Kalau yang buruk-buruknya udah siap diterima, eksekusi. Kalau nggak siap jangan masuk. Nah kira-kira seperti itu. Oke kita lanjut lagi untuk saham IMPC. IMPC ini juga sama termanya, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish nih kak ya. Jadi pada intinya selagi garis hitam ini tidak dijebol, pergerakan bearishnya itu masih valid. Nah jadi ingat ya, kalau kita sudah tahu pergerakan bearishnya itu masih valid, berarti ya kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi kak. Ini juga kenaikannya sudah mulai landai nih kak ya. Oke lemah sekali nih kak kalau kita lihat nih ya, kecil-kecil semua candlenya nih ya, berarti powernya ini kurang nih kak ya. Nah maka dari itu saya bisa menyimpulkan di saham IMPC ini masih besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya sampai ke sini. Kenapa di sini? Karena ini adalah harmonic support yang kita ukur menggunakan Fibonacci. Nah jadi pakai stop loss jangan sampai tidak. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas jangan kak. Stochastic-nya juga sudah mulai landai kak ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham Bufa. Bufa ini ada pattern nih kak, secara garis besarnya ya, ada pattern yang namanya Falling Wedge. Nah Falling Wedge ini memang kalau kalian tahu chart pattern ya, itu target kenaikannya itu ada di sini. Kalau nggak bisa kalian cari aja deh di Google deh kak ya.
Failing Wedge pattern. Nah, tapi di sini pertanyaan selanjutnya bukan entry di mana, tapi ini valid atau tidak? Jawabannya belum valid. Kak, pattern bisa gagal nggak? Kita ngomong belak-belakan aja bisa. Ya, ingat di dalam market ini nggak ada yang namanya kepastian. Kak, ada kemungkinan harga naik, kemungkinan harga turun, karena isinya kemungkinan. Tugas kita sebagai seorang trader apa? Antisipasi, batasi kerugian, pakai stop lossnya. Ya, saya juga begitu. Kalau kalian tanya kepada saya, ada nyangkut nggak? Jawabannya enggak. Bukan berarti saya jago, Kak. Merah-merah tetap merah, teman-teman ya. Tapi ya begitu. Kalau salah saya cut. Ada momentum, saya masuk lagi ya. Saya nggak seperti kalian. Kalau salah, wah ntar diemin aja deh. Ntar kayaknya masih bisa naik, kayaknya masih enggak. Kalau saya salah cut. Nanti ada momentum masuk lagi. Kalau saya begitu, teman-teman ya. Nah, jadi pattern tersebut valid apabila garis hitam ini dijebol ke atas, Kak. Nah, itu baru valid. Kalau sekarang sih belum valid. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, tunggu dulu deh, Kak, dia jebol ke atas dulu deh. Ya, atau kalau kalian mau spekulatif ya sebenarnya nggak ada yang larang juga, Kak. Yang penting pakai stop lossnya. Yang dikhawatirkan patternnya itu gagal, itu yang bahaya, Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham brand nih, Kak. Brand juga secara garis besar masih bearish, Kak. Ya, jadi pada intinya selagi garis hitam yang tidak dijebol ya ke atas apapun itu, saham brand ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah, ya yang kita tahu ya tren bearish, kalaupun dia naik berarti kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja dong, lanjut turun lagi, Kak ya. Karena di sini juga kan banyak sekali gap nih, ada gap nih, Kak, yang belum ditutup nih ya. Nah, dia sampai targetnya sampai mana? Sampai area support terdekatnya dong. Kalau udah seperti ini, Kak ya, dia pasti akan mengejar area support terdekatnya. Nah, kira-kira seperti untuk sekarang sih saham brand, wah dari dulu juga masih bearish juga, temen ya. Jadi pakai stop lossnya deh, Kak ya. Kalau kalian investor sih ya nggak jadi masalah. Tapi kalau trader ingat, Kak ya, mau saham sebagus apapun itu, BBCA, BBRI, tetap kalau kita mau masuk mah harus ada momentum dan konfirmasi. Nggak ada ya jangan masuk, Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham brand. Brand juga ada pola nih, Kak, sama seperti saham Bufa tapi beda ya. Ini polanya namanya descending broadening wedge. Nah, ingat descending broadening wedge ini adalah pola yang memberikan dampak kenaikan. Kalau kita ngomongin naiknya sampai sini, Kak. Nah, tapi ingat pertanyaan selanjutnya itu bukan entry di mana, tapi valid atau tidak? Jawabannya belum valid. Nah, jadi pattern tersebut valid apabila garis hitam ini dijebol ke atas. Kalau belum jebol ya belum valid, Kak. Nah, kira-kira seperti. Jadi kalau kalian mau entry, kalian bisa tunggu di ini dijebol dulu, Kak nih ya. Atau kalau mau spekulatif ya silakan. Tapi pakai stop lossnya. Ingat yang kita pikirkan kalau patternnya itu gagal, jangan cuma mikir tuh saya entry di sini meledak, profit saya berkali-kali lipat. Jangan cuma begitu doang, Kak. Kalau cuma mikir enak-enaknya aja semua orang juga mau, Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Trin nih. Trin juga sama, teman ya. Dia ini masih bergerak di dalam tren bearish yang dimana apabila ya area klasik support ini dijebol, dia akan lanjut turun sampai ke harmonic supportnya. Ini klasik support, ini adalah harmonic support ya. Jadi pakai stop lossnya. Dan kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya jelas, Kak, jangan masuk. Takutnya lo main klik langsung dihantam ke bawah, itu yang bahaya, Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham padi. Untuk saham padi, nah ingat secara garis besarnya itu dia bearish, Kak ya, yang seperti saya bilang di awal-awal. Kalau kita sudah tahu di time frame besarnya itu bearish, lalu kalian lihat di daily time frame itu naik, percayalah kenaikannya itu sebatas kenaikan sementara aja, Kak ya. Dan maksimal, ingat kata-katanya maksimal ya, dia bisa naik sampai ke sini, Kak. Maksimal ya. Bisa jadi nanti ketika bursa buka langsung turun ya, atau bisa benar-benar naik nih, Kak, sampai sini, tapi tetap area akan turun. Tetap area akan turun, Kak, karena secara garis besarnya bergerak di dalam tren bearish. Ingat kata kuncinya, kalau di time frame besarnya itu bearish, lalu kalian lihat di daily time frame itu naik, percayalah kenaikannya itu cuma sebatas kenaikan sementara. Maka dari itu patokan kita di time frame besarnya, Kak. Oke. Saham baik. Nah, saham baik ini kan sebelum dia turun udah kita bahas juga nih, Kak ya. Karena apa? Karena di weekly time frame yang saat itu ada divergen, Kak. Divergen itu apa sih? Dihargai naik tapi di stokastiknya turun. Nah, itu udah saya bahas kan termasuk sebelum dia drop. Nah, sekarang kita lihat di daily time frame nih. Apakah penurunannya itu berlanjut? Nah, saya harap sih iya, temen ya. Saya harap dan saya rasa pun iya. Karena apa? Karena yang pertama, candlenya kecil-kecil nih, artinya powernya ya nggak kuat, temennya. Dan stokastiknya sudah mulai berada di area overbought, sudah jenuh beli. Berarti kenaikannya ini sudah mulai terbatas, temennya. Dan di sini juga nih kalian perhatikan ya, ada area resistance-nya nih. Lu perhatiin aja nanti. Kalau misalnya dia gagal jebol ke atas ya, atau dia membuat ekor yang panjang, dia jebol langsung ekor panjang. Nah, berarti besar kemungkinan untuk saham baik juga masih ada potensi penurun sampai ke area support terdekatnya. Kira-kira seperti itu untuk saham baik. Jadi pakai stop loss. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas, Kak, jangan masuk ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Dewa. Saham Dewa juga sama, temen ya. Dia masih bergerak bearish dan target penurunannya masih ada, Kak, di klasik supportnya. Jadi ingat, kalian jangan cuma lihat candle hijau-hijau langsung berasumsi wah ini udah bottom, ini bakal naik. Emang kalian pikir tren turun candlenya merah semua, Kak? Enggak, Kak ya, ada hijau-hijaunya juga. Itu variasi namanya, temen ya. Variasi, Kak ya. Jadi jangan cuma karena ngeliat candle hijau langsung berasumsi ini bottom nih, bullish langsung hajar all in. Enggak bisa begitu, temen ya. Dan dia masih ada potensi penurunan sampai ke area klasik supportnya. Oke, kita lanjut untuk saham BBRM.
BBRM dia terjadi false break. Nah, kalau udah terjadi false break seperti ini, wah ini sih besar Kak ya. Kemungkinan dia akan lanjut turun nih Kak, sampai mana ya? Sampai ke area-area support terdekatnya. Contoh ada di sini nih. Nah, di sini dulu deh kita fokusnya deh Kak. Kalau misalkan area tersebut dijebol ya, langkah selanjutnya bisa kalian ukur aja Kak pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas. Nah, ya nanti di 1272 atau 1618-nya sebagai target penurunan selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Ini false break Kak ya. Dia sempat jebol langsung dihantam lagi ke bawah ya. Nah, ini kalau di forex nih bisa nih lu short selling nih Kak ya. Dia jebol, dia langsung masuk lagi, sell langsung, stop loss di atas candlenya. Nah itu bisa tuh ya, bisa kalau terjadi false break seperti itu, dia bisa turun ya, dia bisa langsung naik kalau false breaknya di bawah ya. Nah oke, kita lanjut lagi untuk saham IRSX. IRSX juga sama temen ya. Dan ini tetap sesuai dengan plan kita di awal, dia masih ada potensi penurunan sampai ke klasik supportnya. Jadi ingat Kak, jangan FOMO nih Kak ya. Kenaikan ini cuma sebatas kenaikan sementara aja Kak. Kita kan ngomong secara garis besarnya nih Kak ya. Tetap temennya mau di sini ada naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, arahnya tetap akan turun. Karena apa? Karena kita mengacu pada time frame besarnya Kak. Untuk saat ini time frame besarnya masih bearish, kecuali nanti dia berubah. Nah itu mah udah beda lagi deh. Kalau sekarang masih bearish Kak ya. Jadi tetap waspada dan pakai stop lossnya. Kita lanjut untuk saham SUFA. SUFA juga sama temennya, dia masih muter-muter nih Kak. Nah tapi kalau kita lihat dari stokastiknya, dia mau dead cross nih Kak. Kalian perhatikan deh ya. Stokastik dead cross temennya, jebret, harga pun mengikuti, jebol ke bawah. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Kota. Kota juga sesuai dengan plan kita di awal Kak ya. Di time frame besarnya bullish ya, tapi di daily time frame-nya bearish. Nah maka dari itu kalau kita mau entry ya, nggak bisa nih Kak cuma lihat di time frame besarnya bang, di time frame besarnya udah bullish bang, lalu di daily time frame gua hajar aja, nggak bisa begitu Kak. Kita harus membuat tuh nih antara weekly dan daily itu sinkron ya. Weekly-nya bullish, daily time frame-nya juga bullish. Nah kalau sekarang ini belum bullish, masih bearish, jadi kalian bisa menunggu dia transisi ya, dijebol ke atas, dia koreksi, nanti kalian bisa ukur pakai Fibonacci, eksekusi. Nah itu bisa kalian tonton di video pertama deh Kak ya, cara lengkapnya. Oke, kalau enggak kita tunggu dia jebol dulu deh Kak ke atas, nanti baru deh kita update lagi deh temen ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas jangan masuk Kak ya. Kita lanjut lagi untuk saham VC ini Kak, yang terakhir nih ya. VC secara garis besarnya atau di weekly time frame besarnya, wah ini bullish nih Kak sebenarnya ya. Coba deh bullish atau apa nih Kak, sebentar deh. Oke, wah iya temennya bullish nih Kak ya secara garis besar. Nah tapi ingat sekali lagi, ini kan di time frame besarnya bullish, di dari time frame yang ini masih bearish Kak. Nih ya. Nah di day time frame masih bearish, jadi kalian harus menunggu dia transisi. Yang pertama cara agresifnya, dia jebol sekali lu bisa langsung hajar. Nah itu cara agresifnya ya, garis trennya ini. Atau cara yang defensif ya, lu bisa menunggu dia koreksi nih, dia jebol ke atas, dia koreksi ya, atau dia membuat base. Nah jadi kan udah saya jelasin tuh Kak di video yang paling bawah deh ya. Harga naik, kalau dia mau melanjutkan kenaikannya, entah itu dia membuat base atau koreksi. Nah itu Kak, cuma ada dua situasi aja tuh temennya. Jadi yang pertama dia jebol, atau nanti dia naik ya, dia koreksi atau dia membuat base, kalian baru bisa masuk. Nah kira-kira seperti itu sih kayak untuk saham VC ya. Coba deh kalian tonton paling bawah tuh Kak, udah saya jelasin ya. Kalau kalian main entry di sini aja nih Kak, ya besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah Kak. Apalagi nanti kalau dia diseret ke bawah nih Kak, wah dia jebol ya trennya. Nah ini bahaya nih Kak, berarti trennya sudah mulai berubah dari bull ke bear, itu yang bahaya. Jadi pakai stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Nah kira-kira seperti itu deh teman ya untuk trading plan hari ini deh ya. Jadi ingat pakai stop lossnya dan tidak boleh lebih dari 10%. Oke, saya Rido Sihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.